Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu dicek dulu sama Ibu, benar apa enggak? Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada para peserta, tamu undangan, juga kepada pemateri karena telah hadir pada kegiatan Sivilia chapter 4 ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Siti Sadia. Di sini saya diberi kepercayaan oleh para panitia untuk menjadi moderator pada Sivilia chapter 4 ini. Mungkin seperti yang kalian ketahui nih, SAP 2000 ini merupakan salah satu software yang penting di dalam dunia teknik sipilan selain dari ArcGIS atau AutoCAD yang yang sudah ada pelatihan sebelumnya. Untuk SAP 2000 ini merupakan aplikasi yang digunakan pada mata kuliah struktur baja 1, struktur baja 2. Juga SAP 2000 ini memiliki kesamaan dengan ETABS. Jadi kalau kalian memiliki pemahaman mengenai SAP, insya Allah kalian juga akan mudah untuk memahami dari ETABS-nya sendiri. Untuk memaksimalkan kegiatan, saya sangat menyarankan para peserta untuk membuka aplikasi SAP-nya saat kegiatan berlangsung. Jadi kalian langsung mempraktekkan saat pemateri memberikan pemateriannya. Lalu jangan lupa juga untuk on cam dan memakai background yang telah diberikan oleh panitia. Jikalau kalian memiliki kendala teknis, kalian boleh langsung menghubungi panitia atau operator yang ada. Lalu jika kalian juga memiliki pertanyaan saat pematerian berlangsung, kalian langsung saja raise hand dan on mic. Mungkin langsung saja kita bacakan CV dari pemateri. Pemateri kita kali ini bernama Teh Tazkia Chandra Pelita Sukma. Beliau memiliki pengalaman kerja pada 2018 yaitu mengajar di Bimbel Grafika, pada 2017 sebagai admin dan staf akunting dari PT Animus. Pada 2018 mengajar di Rumah Belajar Sinus KSE UPI. Pada 2018 menjadi asisten dosen pendidik teknik bangunan UPI. Lalu pada 2020 menjadi staf engineering PT Pama Persada Nusantara Distrik Adaro. Lalu pada 2020 menjadi engineering dan estimator di PT Ciria Jasa Cipta Mandiri. Lalu untuk riwayat pendidikannya pada 2017 sampai sekarang Teh Tazkia ini berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung. Lalu pada 2014 sampai 2017 bersekolah di SMAN 1 Cikampek Karawang. Lalu pada 2010 sampai 2014 itu bersekolah di SMPN 1 Cikampek Karawang. Lalu pada 2009 sampai 2010 bersekolah di SDN 1 Waci Mekar 1 Karawang. Lalu untuk karya tulis ilmiah yang telah beliau buat yaitu pada 2020 membuat Building as Infrastructure Innovation to Support Indonesia Manifest SDGs, buku Proceeding Semlit UNJ 2020. Lalu pada 2020 juga membuat Application Remedial Program to Reduce Graduate Unemployment Levels, yaitu jurnal Pensil UNJ volume 9 nomor 2 pada Mei 2020. Untuk yang selanjutnya, prestasi dan penghargaan yang beliau dapatkan pada 2021 itu menjadi mentor dan penulis intipkuliah.com. Pada 2020 menjadi pemakalah seminar penelitian UNJ 2020 Universitas Negeri Jakarta. Lalu pada 2020 menjadi mental health promoter pada Lingkar Psikolog Indonesia. Lalu pada 2019 menjadi juara harapan 3 mahasiswa berprestasi EPTK UPI Universitas Pendidikan Indonesia.
Lalu pada 2019 menjadi juara 1 Consolidation Esai Nasional Malang Civil Festival di Universitas Brawijaya. Pada 2015 menjadi juara 1 LCT Budaya Jepang Bunkasai Bekasi Disman 71 Bekasi. Lalu pada 2015 menjadi juara 2 Lomba Poster Kebudayaan FLS 2N oleh Kemendikbud, dan pada 2014 juga menjadi juara 2 Lomba Poster Kebudayaan FLS 2N Kemendikbud. Lalu untuk kediaman dari Teh Tazkia sendiri berada di perumahan Rancamanyar, Blok G2, nomor 20, Desa Wacimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Untuk kontak person yang dapat kalian gunakan yaitu pada nomor 08822 361 2435, atau boleh pada email Teh Tazkia yaitu tazkia76@gmail.com. Lalu Teh Tazkia ini juga memiliki website-nya sendiri di tezjournal.blogspot.com. Itu merupakan CV dari pemateri kita kali ini. Sangat hebat ya pemateri kita kali ini. Mungkin langsung saja Teh Tazkia langsungkan saja kepada pematerian yang akan diberikan, yaitu pematerian mengenai SAP 2000. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi pemateri pada pelatihan SAP kali ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan SAP 2000. Saya share screen dulu ya, PPT-nya. Masih nggak ada yang bisa. Alamatnya gampang kok. Ya, daun punya malu mengatur ketika disebut yang memberikan makhluk. Oke. Sudah muncul share screen-nya? Sudah, Teh. Sudah, Teh. Oke. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang SAP 2000 ini apa, fungsinya bagaimana, dan keunggulan-keunggulan yang digunakan dalam bidang teknik sipil ini. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator, saya sendiri, Tazkia, yaitu mahasiswa pendidikan teknik bangunan angkatan 2017. Tentang apa itu SAP 2000? SAP itu kepanjangan dari struktur analisis program, di mana program ini salah satu program yang membantu dalam menganalisis struktur ya. Dan SAP 2000 ini adalah versi pertama dari SAP yang terintegrasi dengan Microsoft Windows. Oke, ini tadi singkatannya struktur analisis program, yang merupakan berfungsi untuk menganalisis struktur bangunan yang ada dengan cara yang cepat nih. Karena kita kadang suka bingung ya kalau misalnya mau menghitung manual mekanika teknik gitu. Jadi agar lebih cepat, maka kita bisa menggunakan aplikasi SAP 2000 ini gitu. Untuk prinsip SAP-nya sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah pemodelan struktur. Di mana pemodelan struktur ini SAP akan menggambarkan hasil struktur yang sudah dipengaruhi oleh atau dimasukin beban-beban yang bekerja ya, misalnya beban hidup, beban mati, beban angin, gempa, dan lain-lain. Nanti kita bisa melihat hasil akhirnya bagaimana kondisi struktur tersebut saat dipengaruhi oleh beban-beban tersebut. Oke, yang kedua itu adalah analisis struktur, di mana fungsinya adalah untuk menghitung gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur. Misalnya momen, gaya aksial, gaya geser, dan yang lain-lain. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk prinsipnya adalah optimasi desain, di mana dengan SAP 2000 ini kita bisa menentukan desain profil mana yang optimal untuk digunakan gitu.
Oke, untuk selanjutnya fungsi SAP 2000 ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa software ini digunakan dalam bidang teknik sipil untuk menghitung analisis struktur. Yang pertama ya, menghitung momen mekanika teknik, bisa momen, bisa gaya-gaya dalam, dan yang kedua menghitung konstruksi baja. Seperti yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, kita akan menghitung konstruksi atap baja ya. Kita bisa menggunakannya untuk mendimensi itu. Dan yang selanjutnya adalah menghitung konstruksi beton, di mana ini bisa untuk menghitung plat lantai, bisa menghitung balok dan kolom dengan menggunakan SAP 2000 ini. Keuntungan SAP secara garis besar ada 4. Yang pertama, dapat menganalisis struktur dengan cepat tentu saja dibandingkan dengan manual ya, karena ini menggunakan program, pasti analisisnya bakal cepat gitu. Terus yang kedua, model pembebanan lengkap. Kita bisa di SAP tuh banyak banget pembebanannya, lengkap juga ya, kayak seperti yang saya bilang tadi ada beban hidup, beban mati, beban angin, dan beban-beban lainnya itu ada semua di SAP gitu, tinggal input aja. Lalu yang ketiga, itu dia menggunakan sistem koordinat X, Y, Z, di mana kita ketahui 3 koordinat ini itu bisa menggambarkan 3 dimensi gitu. Jadi, keunggulan SAP salah satunya juga bisa memodelkan dalam 3 dimensi. Untuk yang keempat, output dari SAP ini bisa berupa gambar, bisa berupa diagram dari momen dan yang lain-lain, dan juga bisa tipe filenya itu spreadsheet gitu, atau Excel gitu. Jadi outputnya bisa gambar, bisa juga tabel Excel. Nah, untuk urutan proses analisisnya sendiri, yang pertama adalah penentuan model struktur. Jadi pertama-tama kita harus membuat model strukturnya dulu yang sesuai dengan gambar kerja, lalu penetapan dari penampang strukturnya ini. Misal kita mau menggunakan material apa dengan profil apa gitu. Kita input nih. Terus yang selanjutnya adalah kondisi pembebanan. Jadi setelah kita menentukan profil, selanjutnya kita memasukkan beban-beban yang bekerja sesuai yang direncanakan. Misalnya kita menghitung beban mati, beban hidup, beban angin, maka kita masukin ke SAP-nya. Jika sudah beban, maka selanjutnya adalah menganalisis modelnya. Jadi kita analisis dan output-nya nanti adalah penampilan deformasi struktur, gaya dalam, dan pemeriksaan dari tegangan elemen yang bekerja. Jadi sebenarnya secara sebagian besar tuh ada 4 ya. Yang pertama kita bikin modelnya dulu, terus yang kedua kita tentukan profil yang kita gunakan berapa, lalu kita masukkan bebannya, dan yang terakhir tuh kita analisis gitu. Secara umum sih agak nggak ribet gitu. Ada 4 itu. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya di sini saya punya gambar kerja ya, gambar atap rangka baja. Di sini di mana jarak antar sambungan itu, jarak antar titik ini tuh 1,5 gitu. Sama, terus di sini ada beban-beban yang bekerja. Diketahui beban mati sebesar 513 kg, beban hidupnya 100 kg, beban angin hisap dan beban angin tekan. Ini karena beban angin itu miring ya, jadi dirubah dulu horizontal dan vertikalnya seperti yang diketahui ini. Nah, untuk bebannya di sini kenapa setengah? Karena di setiap beban yang di tiap titik ini dia menahan setengah ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau misalnya setengah di sini kan dia nggak ada lanjutannya lagi gitu. Maka dia untuk di setiap ujungnya itu setengah. Dan ini tumpuannya itu sendi dan roll. Dari data ini kita langsung menghitung, misalnya yang ditanyakan adalah berapa gaya dalam berapa saja gitu ya, besar gaya dalam yang bekerja, dan besar profil apa yang bisa kita gunakan yang optimal dalam gambar kerja ini gitu. Nah, kita bisa menggunakan SAP, kita langsung aja ya. Untuk para peserta mungkin bisa dibuka SAP-nya, dan gambar ini bisa di screenshot atau disimpan gitu untuk data. Oke. Kita langsung buka SAP-nya aja ya. Yang tahap pertama, kita klik file dulu. Bisa diikutin mungkin ya nanti para pesertanya. Kalau ada yang kecepatan,
bisa diinstruksikan. Untuk file, load new model. Oke, karena kita di sini harus menyamakan satuannya dulu. Dari gambar yang PowerPoint ini kita bisa lihat ya, satuan di sini tuh meter ya, 1,5 meter, tingginya 2,1 meter. Dan untuk yang beban ini, satuannya kilogram. Maka di SAP ini kita pilih kilogram meter. Ini ya, kilogram force meter. Kita pilih ini, supaya sama ya satuannya. Sampai sini nggak kecepatan kan ya? Oke. Terus setelahnya, jika sudah menyamakan satuan ini, kita pilih 2D terus ini ya, truss. Karena kita tadi mau membuat atap baja. Kita pilih. Oke, di sini kita pilih yang ini ya, yang flat. Yang ini. Kenapa yang ini? Karena kalau yang vertikal dia kotak kayak gini ya. Ini yang lebih mendekati bentuknya tuh yang ini gitu. Kita pilih yang flat truss. Oke. Jika sudah, di sini ada tulisan ya. Kita masukin inputnya. Yang pertama, span length atau L1. Ada L1, ada L2. L1 sendiri ini kita bisa lihat di gambar kerja yang tadi di PowerPoint. Kalau L1 itu adalah jarak dari titik tengah atap ini nih ke ujung tumpuannya. Oke, kita bisa lihat ya jarak antara dari tengah ini ke tumpuannya itu sebesar 4,5 karena 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 ya, jadi 4,5. Jadi L1-nya 4,5, L2-nya itu dari sini ke tumpuan yang lainnya juga sama 4,5. 4,5 meter ya, maka kita masukkan. Memotong pematerian. Ya. Untuk share screen-nya ini ngeblur ya Teh. Mungkin nggak apa-apa kalau off-cam juga Teh. Ngeblur ya? Iya Teh, kurang jelas gitu Teh. Kayaknya sinyalku mungkin ya bermasalah. Tapi nggak apa-apa gitu, dilanjut aja atau gimana? Gak apa-apa Teh buat off-cam aja atau mungkin coba di share screen ulang gitu Teh. Oke, aku coba share screen ulang ya. Sudah muncul layarnya? Belum Teh. Oh. Sudah, Teh. Tapi masih ngeblur Teh. Kalau off-cam gimana Teh? Dicoba dulu Teh. Masih ngeblur ya? Coba ya. Bentar. Udah agak mendingan? Udah muncul layarnya? Sudah Teh, tapi gimana ya? Apa ya? Nggak terlihat sama sekali gitu ya? Kelihatan Teh, cuman ngeblur. Jadi kurang jelas gitu Teh. Kalau peserta yang lain bisa ngikutin nggak? Maksudnya saat lagi buka SAP gitu, misalnya bisa ngikutin nggak kalau aku ngomong yang ngeklik bagian mana gitu? Untuk para pesertanya gimana? Gak apa-apa, aja dijawab aja. Kira-kira yang tadi jelas nggak?
Maksudnya bisa mengikuti gitu. Terganggu nggak maksudnya ya? Bisa ngikutin nggak gitu? Ya, gimana pesertanya? Boleh dijawab mungkin? Masih belum terlihat ya? Kalau nggak salah teh bisa diatur share screen-nya setelannya. Bentar. Untuk para peserta, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang tidak dimengerti, boleh langsung ditanyakan aja ya. Nggak usah malu-malu gitu, langsung resen aja. Ini sudah muncul. Sudah muncul teh subnya? Jelas nggak? Masih ngeblur sih teh. Oh, kenapa ya? Atau nggak apa-apa gitu, lanjut aja. Mungkin ada yang tahu ini gimana untuk nge-settingnya biar enggak ya dibentuk teh tazkiyahnya ya. Izin mengingatkan kembali para peserta untuk menyesuaikan nama, lalu on-cam, dan memakai background yang telah diberikan panitia. Lalu jangan lupa juga kalau misalkan kalian memiliki pertanyaan, langsung saja raise hand. Kalau memiliki kendala juga langsung saja beritahu kepada panitia dan operator. Boleh memberikan pertanyaan juga di kolom chat ya. Tingginya berapa? Lebarnya berapa? Lebarnya berapa? Lebarnya 35. Tingginya? Ada yang ngasih saran ya teh, katanya coba atur setelah share screen-nya teh. Gimana atur setelah? Setelah share screen-nya mungkin diatur si skalanya atau bagaimana, mungkin bisa mic aja langsung yang memberikan saran. Mungkin bisa diatur di setelan Zoom-nya teh.
segitiganya. Ya kayak tadi, tapi kiranya pakai itu enggak tuh? Kita itu, kamu 384, tadi kan kita nolnya 3. Nah, 384 aja, nggak usah pakai 3. Ya kan? Nah, tadi kamu nggak bisa diterai, jadi bingung terus. Lagi. Jadi kalau itu kalau ditutup Tapi masih kah? Atau kayaknya koneksi aku gitu ya? Oh iya, masih nge-lag sih teh. Atau mungkin teh mau yang share screen-nya dari panitianya, mungkin nanti teh kasih link bagaimana? Oh, boleh kalau kayak gitu bisa. Enggak untuk Ke stop aja kali ya? Iya. Berarti baru berapa jawab? Baru salah satu. Ada 5. Izin mengingatkan kembali untuk para peserta untuk on cam dan memakai background yang telah diberikan oleh panitia. Juga jangan lupa untuk menyesuaikan nama sesuai dengan yang telah diberikan panitia. Jika memiliki pertanyaan atau kendala teknis, langsung saja bilang panitia lewat chat atau langsung saja raise hand jika memiliki. Telat sih ya, jadinya jadinya kalau satu nggak bisa cerita dia, soalnya banyak yang ada SMP ya. Ya udahlah, tapi jangan banyak sedikit gitu. Dan sama aja tadi juga 5 juga ya. Kita masih nunggu dari panitianya ya untuk yang apakah sudah terlihat di layar? Sudah ya. Mangga mungkin teh dilanjut aja. Diulang aja mungkin teh dari awal untuk settingnya. Teteh mohon maaf masih di mute. Iya. Klik file terus new model. Kalau misalnya bukan di 9, kamu di 8 atau 9, kamu langsung sini aja. Ya. Terus kita samakan tadi ya satuannya itu, karena di gambar kerja bebannya kilogram dan meter, maka pilihnya kilogram force meter. Kilogram force. Yang kilogram. Ini kilonewton ya, KGF MC. Ya. Terus kena rangka atap kita pilihnya yang 2D truss, yang 2 dimensi, yaitu. Terus tipenya ini kita ganti yang di sebelah pojok kiri, kan harusnya itu diganti jadi pret truss. Ya, yang itu. Nah, untuk datanya ini kan ada L1, L2.
Untuk L1, kita lihat di gambar kerja itu jarak dari titik tengah atap ke ujung perotakannya ya. Itu tadi jaraknya 1,5. 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 jadi 4,5. Jadi kita masukin L1-nya 4,5. Dan L2-nya juga sama 4,5. Oke, terus untuk H1-nya itu adalah tinggi di ujung perotakan. Karena dia langsung miring ke ujungnya itu jadi 0 aja. H1 sama H3-nya 0. Ya, untuk H2-nya itu tinggi si atap yang di tengah itu ya. Tadi tingginya 2,1. Jadi kita isi 2,1. Untuk number of divisions-nya N1 dan N2 tadi ada 3 ya. Jadi di gambar itu ada 3, kita isi 3. Oke, terus kalau sudah terisi semua, klik OK. Nah, kita pilih aja nih yang salah satu layar yang jangan 3 dimensi. Satunya di close aja. Oke. Terus kita pilih ini koordinatnya XZ. Ini udah XZ belum? XZ. Ya, oke. Kalau setelahnya kita gambar atapnya ini sesuai dengan gambar kerja ya. Jadi kita hapus dulu garis-garis yang ada di dalamnya. Supaya sama dengan gambar yang tadi di soal PowerPoint. Dengan cara klik line ini yang di sebelah kiri garis ya. Kelihatan nggak ya? Yang garis kiri yang itu, yang kayak garis gitu. Line. Nah, itu draw frame cable ya. Dihapus dulu, nanti digambar garisnya sesuai dengan gambar kerja. Untuk garis frame-nya dihapus semua ya, Teh? Ya, dalamnya sesuai gambarnya yang tadi di PowerPoint. Berarti tengahnya semuanya dihapus ya, Teh? Boleh. Seperti ini, Teh? Ya. Terus baru bikin pakai garis yang tadi, draw frame cable, sesuai gambarnya yang tadi di PowerPoint. Untuk para ada yang tidak dimengerti atau mungkin kurang paham, mangga boleh langsung ditanya aja ya. Insya Allah bakal dijawab sama pematerinya. Oh, itu ada di buku. Itu ada artinya, langsung itu di dapur. Ya, who is, bacanya bukan bu ya, who, bacanya who. Itu kalau naruh buku jangan di rak bawah, nanti rak bawah itu.
who itu menanyakan seorang, berarti who is the man itu laki-laki. Siapa laki-laki itu? Katanya. Terus laki-laki itu nanti dijawab di sini adalah he, karena laki ya. Berapa kan kalau laki? Peserta Oke. menggunakan untuk membuka subnya juga ya. Jadi sekalian mempraktekkan yang telah disampaikan. Sudah sesuai dengan gambar kerja yang tadi ya, gambar atapnya. Jika sudah kita buat gambar model sesuai gambar kerja, selanjutnya adalah memasukkan jenis profil yang akan digunakan gitu. Yang pertama itu select all dulu, di blok semua gambarnya. Terus kalau perempuan itu di, kalau perempuan itu si. Nah, terus pilih define. Terus section properties. Terus frame sections. Kalau misalnya MIFF itu masih jenis ya. Nah, di sini kita pengen menggunakan salah satu fitur sub otomatis gitu. Jadi nanti kita outputnya langsung desain profil yang optimal untuk digunakan. Untuk itu maka kita klik import new frame sectionnya udah still ya baja. Terus karena misalnya kita rencanakan ini dimensinya menggunakan double angle ya. Misalnya segi apa? Baja sama siku itu double, pilih. Cari di file subnya ada nggak? Di local disk. Program files ya, kalau nggak salah. Computers and structures itu ya, sub 2000. Oh, beda versi kah? Ah ya, yang section. Nah, itu yang atas sections jangan yang ada 8. Ya. Open. Nah, ini dimensi profil baja ya yang tersedia di subnya. Karena kita otomatis pengen tahu yang optimal yang mana, kita select all dulu aja semuanya. Jadi kita input semua jenis. Nama orang, misalnya di sini siapa? Si Mary. Nanti kamu jawab aja, Mary is the boy. Atau bisa juga Mary, John. Oke, terus klik OK. The boy. Who is the girl? The girl is Mary. Terus klik OK lagi. Who is in front of the house? Kan sama tuh ada fungsi for of ini kan. Berarti siapa namanya? Ini namanya siapa? Mr. King. Mr. King yang ada di dekat itu berarti Mr. King at the house. Oke. Who is the kitchen? Siapa dari dapur? Mrs. King. Berarti Mrs. King in the Oke lagi kitchen. deh. Bisa. Ya, oke lagi. Itu namanya siapa? Oke. Sampai sini ada yang kecepatan nggak atau bisa mengikuti yang lainnya? Kalau ada yang ditanyakan, langsung aja ditanyakan aja ya. Ya. Terus Summarizing untuk aja ya. selanjutnya, ya. Tadi kan kita sudah menginput ya profil-profil yang akan digunakan yang mana aja. Terus selanjutnya kita pilih frame. Ini kita tentukan
fitur otomatisnya ya. Pilih assign, ya, terus klik frame sections, terus add new. Nah, di situ ada tulisan auto select list. Jadi kita aktifin fitur itunya, auto select list. Supaya otomatis nanti outputnya dimensi yang digunakan. Nah, kita pilih, kita semua dipilih kecuali yang FS C1. Kecuali itu. Ya, select all. Gambar. Who is in the kitchen? Oke, klik add ya. Nah, sudah terinput semua ya profil-profil yang ada. Lalu klik OK kalau sudah di-add. Nah, terus kita pilih itu auto satunya, klik OK. Itu udah keselect ya, udah. Berarti OK. Nah, jadi di sini kita udah diatur nih semua rangka baja ini tuh menggunakan profil yang udah otomatis tadi gitu. Jika sudah menetapkan profilnya, maka selanjutnya tadi adalah menginput gaya-gayanya yang bekerja ya. Terus kita pertama klik dulu setiap join atapnya yang di atas. Sambungan titik-titik buhulnya. Ya, kecuali yang di ujung beda. Karena setengah beban. Oh, maaf, yang pertama kita masukin dulu gaya-gayanya ya. Define. Sebelum masukin gayanya kita bikin dulu. Define load patterns. Nah, di sini ada beban mati. Tadi kan diketahui ada beban mati, beban hidup, sama beban angin. Jadi beban matinya ini udah ada, kita masukin beban hidup berarti. Berarti kita tulis hidup di load pattern name-nya. Ya, hidup. Type-nya kita pilih yang live. Ya, terus add new. Ini ada pertanyaan ya. Maaf, Teh bisa ulang dari assign. Yang bagian yang mana? Yang frame atau yang mana? Yang frame section deh, yang frame. Oh iya, boleh. Coba diulang lagi aja kali ya, biar. Tadi kan select all dulu ya, di blok dulu. Terus klik assign. Klik frame. Bisa ngikutin atau kecepatan. Terus frame section. Terus untuk mengaktifkan autonya, kita pilih add new. Nah, kita pilih ya auto select list. Di input tadi semua profil yang ada, kecuali yang FS. Itu, pilih semua, terus nanti klik add.
Ya, kalau udah, klik OK, nanti kita pilih yang auto. Itu OK. Nah, terus itu kita pilih, karena tadi kita bikin yang auto 1, sama aja ya, kita pilih auto 1. Kalau udah kepilih, OK. Nah, gimana? Masih ketinggalan? Sudah teh. Udah. Lanjut aja berarti ya. Tadi sampai load patterns ya. Berarti define load patterns. Ya. Hidup sudah, berarti beban angin ya. Berarti pilih load pattern-nya, angin namanya. Itu wine jadi type-nya. Ya, terus add new. Oke, kalau sudah, oke. Karena ada beban angin, maka di sini kita bikin beban kombinasi. Lalu define, terus pilih load combination. Ya. Add new combo. Oke, itu tulisannya kombinasi 1 kan ya. Misalnya kombinasi 1 kita tambahin beban hidup sama beban matinya. Di load case name kita pilih beban hidup dan mati. Ya, bukan di situ, itu biarin aja nggak apa-apa. Kombinasi 1. Di sini ada angin. Nah, itu load case name-nya kita ganti. Ada hidup. Kita add. Lalu yang mati. Klik add. Ya, misalnya kombinasi 1 itu hidup dan mati. Kita oke. Terus kita add new lagi untuk kombinasi 2. Add new combo. Nah, sekarang kita masukin semua bebannya. Angin, hidup, sama mati. Sama kayak yang tadi. Ininya, load case name-nya di add semuanya. Angin, hidup, sama mati. Oke, kalau sudah. Itu kombinasi 1-nya nggak usah dimasukin, di delete aja. Ya, angin, hidup, sama mati. Oke. Nah, ini udah kombinasinya kita udah buat ya. Terus klik OK. Oke, kalau sudah baru kita masukin bebannya dengan cara klik join yang pada atap di setiap titik-titiknya. Diklik. Nah, habis itu kalau sudah diklik setiap titiknya, pilih assign, terus join loads, karena bebannya di tiap joinnya sama. Terus klik force, ya. Misal pertama kita masukin beban mati, oke, kita pilih load pattern-nya udah mati ya, itu
unitnya juga udah sama, kilogram meter. Karena beban mati itu bekerja di arah sumbu Z secara vertikal, maka kita isinya di force global Z. Tadi besar beban matinya itu 513. Karena arahnya ke bawah, jadi minus. Dimasukin di force global Z. Jangan yang di momen. Yang force global. Force yang atas. Berarti kan di sini kan ada U, G, kan? Berarti IM. Ya, yang itu. Minus 513. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah ya. Terus pilihnya yang add. Yang optionsnya ini pilihnya add to existing. Ya. Karena kita mau menambahin bebannya, bukan mau ngeganti. Jadi, oke. Setelah itu. Nah, wi harus di apa? Nah, tadi kan kalau di gambar, untuk setiap ujung perotakan ini setengah dari gaya yang bekerja ya. Coba kita klik tiap ujungnya ini. Dengan yang satunya lagi, oke. Kita masukin sama klik assign, join load, force. Nah, ini kita ganti. Tadi karena awalnya itu 513, karena setengah P, jadi setengah dari 513 itu minus 256,5. Ya, itu terus klik add juga. Terus oke. Nah, ini kita sudah selesai menginput beban mati. Selanjutnya, kita pilih lagi, klik tiap joinnya ya, kayak yang tadi diulang, kita mau masukin beban hidup sekarang. Klik lagi, sama seperti sebelumnya. Terus pilih assign. Terus join loads, ya. Force. Nah, kita ganti, jangan dead ya, karena mau masukin beban hidup, kita masukin yang hidup. Pilih yang hidup. Iya. Nah, untuk arah beban hidup sama ya, kayak beban mati, sumbu Z, dan ke bawah, besarnya itu 100 kg. Berarti kita masukin minus 100 kg. Minus 100, lalu pilih add. Oke, terus oke. Nah, ini sudah masuk ya bebannya. Terus tiap ujungnya juga setengah P-nya. Sign ya. Join loads, force. Oke. Setengah dari 100 berarti minus 50 ya. Berarti minus 50. Terus add ya. Terus klik OK. Nah, ini beban hidup sudah dimasukin ya. Berarti setelahnya ada beban angin. Sama sebelumnya kita klik join-nya juga. Kita ulang lagi caranya. Klik tiap join-nya. Tapi jangan semua. Untuk sebelah sisi kiri dulu aja ya. Berarti 3 aja. 1, 2, 3 sampai atas. Ya, sampai atas tengah itu ya. Terus pilih assign. Misalnya di sini ada angin tekan ya. Di assign, join loads, force. Oke, kita ganti itunya jadi angin ya. Karena tadi diketahui bebannya itu ada horizontal dan vertikal, dan di sini ada angin tekan, maka kita gunakan koordinatnya itu X sama Z ya. Untuk X yang horizontal, Z-nya yang vertikal. Diketahui yang horizontal itu tadi 44 kg ya. Berarti yang X-nya itu 44.
Yang vertikalnya itu 76, berarti minus 76. Ya, terus klik add, sama. Oke. Oke, ini udah betul ya. Terus yang di ujung kiri, titik peletakan yang kiri. Yang kiri. Yang di sendi. Itu dulu aja, yang ini dulu. Ya, untuk setengah P-nya. Dari angin tekan. Resign, ya. Join loads. Force. Berarti itu setengahnya ya. 44 berarti setengahnya 22. Terus 76 setengahnya minus 38 berarti. Ya, terus klik add. Terus oke. Nah ya, sudah. Ini untuk angin tekan. Untuk angin hisap, kita pilih yang di sisi sebelah kanan. Ya, 2 itu. Sama, selanjutnya kita pilih assign lagi. Join loads. Izin bertanya boleh? Boleh. Kan ini angin tekannya dari arah kiri ya Teh. Kalau misalnya itu dari arah kanan bisa Teh? Bisa. Berarti nanti kamu ganti yang di sebelah kanannya plus minusnya. Oh. Bisa dari 2 arah. Balikannya gitu ya Teh? Iya, betul. Siap. Terima kasih Teh. Ya. Tadi klik assign ya. Join load. Force. Ini untuk angin hisap ya, berarti ke arah atas. Berarti ya tadi angin hisapnya untuk arah horizontal 65 ya. Berarti kita pilih, kita masukin yang X-nya itu 65. Untuk yang Z-nya nggak usah minus ya, karena nggak menekan, nggak ke bawah arahnya. Jadi masukin aja langsung 113. Ya, terus add. Oke. Nah, terus yang di ujungnya sama untuk setengah P. Join loads, ya, force. Setengahnya ya, berarti 65, 32,5. Oke, terus yang 113, 56,5. Setengahnya. Ya. Terus add. Oke. Nah, ini berarti udah termasukin semua ya beban-bebannya. Kalau sudah dimasukin beban semua ya, beban mati hidup sama angin, berarti sekarang kita tinggal nganalisisnya. Tapi sebelum itu, karena di sini kita mau menganalisis rangka ya, jadi tidak ada momen yang bekerja. Jadi kita matiin dulu, biar nggak ada momennya itu. Select all, di blok semua. Terus pilih assign, frame, release or partial fixity, release yang ini, atas local X, release or partial fixity. Iya, itu. Kita karena nggak ada momennya, jadi kita klik momen 3-3-nya supaya nggak ada momennya. Ya, berarti itu dia laki. Ya, satunya lagi juga ya. Start dan end juga. Yap. Oke, kalau sudah di checklist dua-duanya, klik OK.
Nah, berarti di sini dia nggak ada momen ya. Nanti kita bisa lihat di hasilnya. Kalau sudah, kita langsung analyze. Set analysis options. Iya. Kita mau nge-run ya. Karena di sini kita pakai koordinat XZ, maka kita pilih XZ plane. Klik. Karena 2 dimensi ya. Terus klik OK. Terus pilih lagi analyze. Kita run sekarang. Run analysis. Oke. Di run kecuali yang modal ya. Klik modal. Modalnya jangan di run. Terus run or do not run case. Yang atas. Yap. Nah, berarti yang di run tuh dead, mati, hidup, sama angin ya. Actionnya nih. Terus baru run now. Nah, di sini kita mau lihat hasil gaya-gaya yang bekerja, gaya dalam, dan profil mana yang akan dan optimal digunakan. Di-save dulu filenya. Nah, ini sudah selesai di run ya. Kalau mau melihat besarnya itu icon yang apa ya ini ya? Di sebelah kanan atas ini tuh ada kayak portal gitu. Yang merah apa ya? Tayang itu. Tadi. Nah, itu betul. Frames, pilih frames or cables. Ya, kita mau lihat gayanya. Karena di sini atap ya, biasanya kita cuma gunain gaya aksial aja. Jadi axial force ini udah betul. Terus kita pilih nih opsinya, terserah kalian. Mau nanti lihat diagramnya itu berwarna semua, itu kita pilih fill. Atau mau lihat sama sekaligus nilainya, itu dengan show values on diagram. Oke, misalnya kita pilih fill diagram dulu aja, kita mau lihat. Oke, berarti kita mau lihat fill diagram. Nah, ini berwarna gini ya. Ini maksudnya yang merah itu tekan, batang tekan, dan yang kuning itu tarik gitu. Kita bisa lihat, kalau misalnya mau lihat yang tadi, coba diulang lagi. Ya, frame or cables. Yang show values on diagram. Ya, oke. Di sini ada nanti besar gayanya. Gaya-gaya dalamnya ya, ini. Gaya aksialnya. Di setiap batang yang bekerja. Jadi kalau misalnya mau mendimensi, atau mau tahu gaya-gaya dalam yang bekerjanya, ini udah ada hasilnya ya. Atau kalau mau melihat dalam bentuk tabel, Excel gitu, kita bisa klik display. Misalnya mau dalam Excel nih, kita pilih show tables. Yap, show tables. Terus kita pilih yang analysis results aja ya, karena pengen tahu hasil analisis aja. Klik semua, oke. Terus oke. Nah, ini kalian bisa ekspor ke Excel ya. Misalnya nih kita mau lihat tadi yang gaya gaya aksialnya itu, yang assembled join yang pojok kanan itu diganti aja. Ya, itu. Jadi element force frames. Ya. Nah, di sini ada P-nya ya tadi. Kalau mau lihat dalam bentuk tabel, ini di sini ada kombinasi 1, kombinasi 2, kayak yang tadi ya. Besar gaya aksial di setiap kombinasinya itu. Kalau mau nge-export ke bentuk Excel, tinggal pilih file tabel ya. Terus export ya. Export all tabel ke Excel gitu. Ya, itu kalau mau diekspor
nggak juga nggak apa-apa ya nanti kalau mau nge-Excel. Nah, terus kita udah selesai nih, sekarang kita mau tahu profil yang digunakan yang optimal yang mana. Nah, sekarang kita pilih yang gambar kayak ibaja ini nih, kayak logo I sebelah kanannya lagi. Ya, yang itu. Ya, pilih yang Start Design or Check of Structure. Nah, di sini kelihatan dari coba klik batangnya. Kanan, klik kanan. Hijau nggak tabelnya? Nah, ya bisa lihat ya di atas kanan ini ada tulisan Analysis Section ya. Jadi si SAP ini tuh bisa nganalisis profil yang cocok digunakan. Di sini hasilnya 2L berapa ya? Maaf, kurang jelas. Dan di bawahnya itu hasil desainnya. Jadi si SAP tuh menyarankan kita pakai desainnya itu yang ini nih ukurannya. Itu udah langsung outputnya gitu. Jadi kalian nggak usah menghitung secara manual gitu. Jadi langsung tahu profil yang digunakan untuk beban-beban yang bekerja yang tadi kita input tuh sekian. Digunakan baju siku 2x2 ya. 2x2 1/3/38 ya. Jadi gitu cara tahu outputnya. Kita bisa tahu gaya dalam sama tahu jenis profil yang akan digunakan. Seperti itu. Oke, apakah ada yang ditanyakan mungkin? Kurang jelas? Atau bagaimana? Bisa langsung bertanya aja. Mangga boleh kepada para peserta, jika mungkin ada yang masih bingung atau mungkin tadi kelewat, boleh langsung ditanyain aja yang berhubungan dengan pematerian yang tadi sudah disampaikan atau di luar pematerian tetapi masih berhubungan dengan SAP, boleh langsung ditanyakan aja ya. Boleh langsung raise hand. Oh ya, tambahan ini untuk yang warna biru, hijau, kuning, orange, merah, itu maksudnya keamanan dari strukturnya ya. Berarti kalau biru tuh udah aman banget gitu. Kalau merah itu berarti nggak boleh digunain nanti. Berarti itu gagal gitu ya, failure. Jadi kalau ini biru berarti aman digunain. Kalau misalkan batangnya berwarna merah itu bagaimana ya Teh? Yang harus dilakukan apa Teh? Biasanya kalau misalnya udah otomatis gini sih udah pasti aman ya, kecuali kita coba-coba gitu, coba-coba masukin profilnya nggak pakai sistem yang otomatis, misalnya ada yang merah, berarti kita coba lagi profilnya, kita ganti yang lebih besar profilnya gitu. Untuk mengganti Karena profilnya sama seperti yang tadi ya Teh caranya? Sama, iya di section properties kita masukin lagi. Boleh mungkin dari para peserta ada yang ingin ditanyakan mengenai pematerian yang tadi telah diberikan atau di luar pematerian tapi masih berhubungan dengan SAP, langsung aja ditanyakan, langsung raise hand atau boleh di kolom chat nih, nanti insya Allah saya baca. Ada yang bertanya ya? Bentar.
Saya izin bertanya. Untuk pemakaian sub sendiri dapat menghitung bukan hanya rangka atap teh. Ya, seperti yang tadi pendahuluan di PPT ya, itu bisa beton juga bisa, untuk struktur jembatan juga bisa. Jadi nggak cuma rangka atap aja, portal juga bisa semua tadi. Kita bisa dengan sub gitu, nggak cuma rangka atap. Kalau untuk sub sendiri dengan ETABS, itu bagaimana ya Teh? Kalau sub sendiri dengan ETABS apakah memiliki persamaan atau? Nah, kalau etap sendiri saya cuma pernah nyoba sekali ya waktu itu. Jadi kalau secara garis besar tuh sama ya, dia bisa inputnya juga sama, keluarannya juga hampir sama gitu tampilannya. Cuma bedanya kalau etaps tuh dia bisa apa ya, kayak lebih terintegrasi gitu dengan, kan dia salah satu BIM juga ya, building itu, jadi bisa lebih upgrade gitu, lebih bagus etaps sih sebenarnya. Gitu. Tapi saya belum nyoba banyak sih, jadi kurang tahu banyak tentang etaps gitu. Dari jemuran. Jadi kalau prinsipnya sih hampir sama malah. Oke, terima kasih banyak Teh. Mungkin ini sepertinya belum ada yang bertanya atau mungkin dicukupkan sekian aja. Boleh kalau memang ada yang bertanya? Ya, kalau ada yang mau ditanyain, Enggak. langsung aja. Ya, saya izin bertanya. Enggak, sok. Iya. Tadi kan disebutkan bisa untuk beton. Suaranya putus. Seperti itunya. Suaranya putus-putus. Mungkin di kolom chat aja nggak apa-apa? Iya. Enggak. Untuk para peserta boleh ya langsung aja di kolom chat kalau misalkan ada kendala di jaringan. Ini ada yang nanya Teh, katanya saya tadi kan disebutkan bisa juga untuk beton Teh. Nah untuk itu nanti bisa diketahui juga kalau misal pada bangunan bertingkat ukuran kolom yang dibutuhkan sampai tulangannya atau seperti apa Teh. Terima kasih sebelumnya. Jadi ini nanya tentang beton Teh. Udah ngontrak struktur beton 1 atau belum? Belum kayaknya ya. Ini masih semester 4. Iya, semester benar. 2 anak-anaknya. Ya, nanti di struktur beton 1 kita juga sama menggunakan sub juga. Tapi kalau untuk beton ini kita nggak sampai dimensi apa nih? Dimensi kolom ya atau tulangan, karena kita cuma pengen tahu. Ya, kalau untuk dimensi kolom kita hitung manual. Jadi kalau dengan sub ini kita cuma tahu gaya-gaya yang bekerja aja gitu. Cuma sampai gaya dalam yang bekerja aja, nggak sampai ukurannya. Kalau ukuran kolomnya nanti hitung manual itu ada rumusnya gitu. Jadi kalau di sub
cuma sampai gayanya aja. Seperti itu. Apakah menjawab? Gimana? Siap, Cina Teh. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin peserta yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan atau mungkin masih penasaran nih mengenai SAP sendiri itu seperti apa? Langsung ditanyain aja ke tetehnya. Mumpung tetehnya masih bisa. Ya. Oke. Kalau secara formalitas ya, secara mata kuliah sih sampai struktur beton aja ya kalau nggak salah waktu itu tuh. Tapi kalau misalnya kita mau menyusun kompre atau tugas akhir gitu ya, kayak saya sebelumnya juga kan menghitung kompre itu menghitung jembatan. Itu menggunakan SAP untuk membantu gitu. Jadi sebenarnya kalau secara formalitas sih nggak sampai semester 8 juga ya kalau pakai SAP. Cuma kalau misalnya nanti kalian menyusun tugas akhir yang membutuhkan bantuan perhitungan analisis struktur, kalian bisa pakai SAP gitu. Jadi gitu sih sebenarnya untuk gambaran penggunaan SAP ini. Gimana tuh menjawab ke pertanyaannya? Jadi sampai baca 2 ya sampai akhir, ya paling sampai baca 2 teh untuk SAP, soalnya untuk struktur beton itu menggunakan ETABS itu struktur beton itu di semester 5. Tapi kalau misalkan nantinya seperti di metodologi penelitian, kalau kalian kasusnya itu menggunakan SAP, kemungkinan digunakan lagi itu SAP-nya untuk metodologi penelitian itu ada di semester 6. Untuk kata tadi teteh juga di kompre, kalau misalkan kalian menggunakan SAP, kalian juga akan menggunakan itu di semester-semester selanjutnya seperti itu. Iya. Mungkin peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau dicukupkan? Udah, mungkin ya dicukupkan. Ini mungkin pesertanya udah pada ngerti gitu sama pelatihan yang tadi udah teteh kasih. Ya, semoga saja ya teh ya pada mengerti. Iya. Saya terima kasih banyak gitu teh untuk waktu yang telah diluangkan untuk hari ini hadir di Civil Chapter 4. Mungkin dicukupkan sekian ya teh pemateriannya. Ya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih banyak ya teh. Ya, terima kasih banyak sama-sama. Kita lanjut aja ya, mungkin kegiatan yang selanjutnya. Untuk kegiatan yang selanjutnya itu ada pengisian kuis. Untuk teknis dari pengisian kuis sendiri, kuis akan diberikan di kolom chat oleh panitia. Untuk linknya sudah dikasih ya. Untuk kuis ini berupa Google Form yang berisi mengenai soal-soal yang telah tadi Teh Tazkia berikan. Kalian bisa langsung mengakses tautan yang telah diberikan, lalu pengujian akan berlangsung selama 10 menit dari pukul 10:14 sampai 10:24. Kalian bisa langsung diklik, langsung bisa mengakses tautannya, langsung diisi saja kuis-kuisnya. Itu soal-soalnya itu masih berhubungan dengan SAP ya, yang tadi sudah diberikan oleh Teh Tazkia. Kalau kalian misalkan udah beres, langsung disubmit aja.
mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi kuis yang telah disampaikan ya, linknya ada di kolom chat, jadi kalian bisa langsung ke kolom chat lalu mengklik tautan yang sudah diberikan lalu mengisi kuis. Kuis ini berisi 5 soal. Insya Allah kalian bisa mengisinya. Saya optimis kalian bisa mengisinya karena ini masih berhubungan dengan pematerian yang tadi telah diberikan oleh Teh Tazkia. Waktu untuk pengisian ada 6 menit lagi ya, jadi para peserta boleh banget nih melihat kolom chatnya, lalu mengklik tautan yang telah diberikan, lalu mengisi kuis yang sudah diberikan oleh panitia. Izin mengingatkan kembali untuk para peserta, jika sudah mengisi kuis yang telah diberikan, jangan dulu keluar karena kita masih ada sesi foto bersama. Untuk para peserta, jika mungkin nanti ingin melihat kembali hasil dari pelatihan yang tadi, atau mungkin kalian ingin berlatih tapi lupa step-step yang sudah diberikan, boleh banget nih kalian mengunjungin Google Drive dari Sipilia sendiri, nanti ada hasil recording kita. Jadi kalian bisa melihat apa yang telah tadi diberikan oleh Yuk, para pesertanya ngisi kuis dulu ya yang sudah diberikan di kolom chat. Bisa langsung diklik aja tautannya. Gak lama kok untuk pengisiannya. Soalnya itu terdiri dari 5 soal, jadi insya Allah cepat untuk pengisiannya. Diisi dulu ya kuis-kuisnya. Waktu untuk pengisian
kuis, sisa 3 menit lagi. Jadi untuk para peserta diharapkan untuk disegerakan mengisi kuis. Kuisnya telah ada di kolom chat. Jadi tinggal diklik aja, lalu langsung diisi. Sudah diisi langsung disubmit saja. Mengingatkan kembali juga kepada para peserta yang bisa on cam, langsung on cam aja. Jadi nanti kita ada sesi foto bersama. Jadi diharapkan semuanya bisa on cam dan memakai background yang telah diberikan oleh panitia. Terima kasih. Tersisa 1 menit lagi untuk pengisian dari kuis. Mangga para peserta, saya persilakan untuk mengisi kuis yang telah diberikan di kolom chat. Kuis ini juga sebagai patokan ya, apakah kalian mengerti akan pematerian yang tadi telah diberikan. Kalau misalkan kalian kurang mengerti, boleh mungkin nanti ditanyain aja ke panitia. Kalau panitianya memiliki kapabilitas untuk menjawabnya. Untuk yang mengisi kuis baru ada 45 orang peserta. Ini masih ada beberapa peserta lagi nih yang belum. Yuk diisi dulu kuisnya agar kita bisa melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya. Gak lama kok untuk pengisian kuisnya ini, sebentar. Soalnya juga yang tadi telah diberikan oleh Teh Tazkia, jadi insya Allah kalian bisa mengisinya.
Untuk pengisian kuis diperpanjang sampai jam 10.30 ya. Jadi para peserta diharapkan untuk mengisi kuis yang telah disediakan oleh panitia. Kuisnya berada di kolom chat, jadi kalian tinggal langsung lihat di kolom chat aja. Ajakin juga teman-temannya untuk mengisi kuisnya ya. Pengisian kuis tinggal 1 menit lagi ya. Jadi disegerakan kepada para peserta. Lalu untuk kegiatan selanjutnya kita ada foto bersama. Jadi sangat disarankan untuk para peserta tamu undangan harap on cam, lalu memakai background yang telah disediakan oleh panitia. Lalu jikalau ada para peserta yang ingin melihat hasil recording hari ini, bisa kalian cek di Google Drive-nya Sipilia atau di YouTube-nya HMS. Baik, terima kasih Teh Yuli selaku moderator. Saya selaku panitia untuk dokumentasi pada kegiatan hari ini meminta tolong kepada teman-teman yang bisa on cam dan bisa memakai background untuk segera on cam, karena kami akan mendokumentasikan kegiatan pada hari ini dengan bagian pelayar. Silakan, kami tunggu. Yuk pada on cam yuk. Layar 1 masih belum penuh nih on cam-nya nih. Mungkin langsung saja ya Teh Yulia. Enggak. Oke, siapkan gaya terbaik teman-teman sekalian ya, dan Akang Teteh sekalian. Oke, layar pertama sudah, sekarang layar kedua. Layar kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Yang terakhir, layar ketiga. Oh, masih ada yang on cam nih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada yang sudah on cam dan sudah hadir. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Fikri yang sudah men-screenshot kegiatan kita kali ini. Akhirnya kita ada di penghujung acara. Tiada kata lain yang dapat saya ucapkan kepada para peserta dan teman-teman selain dari terima kasih. Terima kasih banyak karena sudah hadir pada kegiatan Sipilia Chapter 4 kali ini. Saya juga selaku perwakilan dari para peserta, dari panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.